Kisah setiap manajer pastinya terdapat hubungan antara pemain dan klub yang ia tangani. Salah satu pelatih sepak bola yang banyak memiliki cerita menarik untuk diangkat adalah pelatih AS Roma saat ini, Jose Mourinho. Pelatih yang terkenal dengan kontroversi, namun tak jarang menghadirkan pemain biasa. Menjadi pemain bintang dunia adalah Jose Mourinho. I am Jose Mourinho. I've coached the best clubs in the world. I've won the Italian, Portuguese, English and Spanish championships and the UEFA Champions League twice. Penguasaan sisi psikologis mantan pelatih Chelsea Jose Mourinho membuat para pemainnya masuk ke dalam filosofi dasarnya. Mourinho memang terkenal dengan pelatih dengan pendekatan pragmatis saat menangani pemain. Tak jarang Mourinho akan menggunakan kecerdasan psikologisnya untuk menangani tim. Tapi sayangnya hal itu tidak selalu berjalan dengan filosofinya tersebut. Banyak pemain yang bertahan dan banyak juga pemain yang menentangnya. Salah satu pemain yang cukup sukses dengan gaya kepelatihan Mourinho adalah mantan striker Chelsea, Didier Drogba. Kisah itu dimulai ketika Jose Mourinho pertama kali datang ke Chelsea setelah sukses bersama Porto. Dimulai dari kedatangan Abramovich pada tahun 2003. Abramovich yang ingin membawa Chelsea bersaing di Liga Inggris dan Eropa, lantas menghadirkan pelatih hebat saat itu, Jose Mourinho. Tentu kita setuju jika Mourinho saat itu dianggap sebagai pelatih hebat penuh dengan pengalaman juara. Jose Mourinho sendiri merupakan pelatih kedua di Chelsea era Abramovich di tahun 2004. Ia pun kini layak dianggap sebagai pelatih tersukses Chelsea dengan torehan 7 trofi selama 2 periode melatih Chelsea. Jose Mourinho ditanya oleh pemilik Chelsea saat itu, Mr. Abramovich, "Siapa striker yang ingin kau beli?" Mourinho dengan tegas menjawab, "Drogba." Seketika Abramovich bertanya siapa Drogba, di mana dia bermain. Abramovich yang tak pernah mendengar nama Drogba, lantas berpikir apakah Drogba akan bisa menjadi striker utama Chelsea. Lantaran saat itu banyak striker-striker terbaik Eropa yang ia bisa beli dengan uang yang cukup banyak. Mourinho pun lantas memberikan jawaban kepada Mr. Abramovich untuk tutup mulut dan segera membayar Drogba. Hal itu disampaikan oleh Jose Mourinho ketika diwawancara oleh Bein beberapa tahun yang lalu. Do you want for the striker? All the big names in Europe at that time, I told Drogba. And who is he? Mr. Abramovich, pay and don't speak. Mourinho memang sudah lama menginginkan Drogba sebelum datang ke Chelsea. Ia sempat ingin membeli Drogba saat menangani FC Porto. Namun karena masalah uang ia tak bisa membelinya. Bisa dibilang jika Mourinho menyukai Drogba pada pandangan pertama, saat itu timnya FC Porto harus melawan Marseille, tim yang dibela Drogba. Pada pertandingan penyisihan grup Liga Champions 2003-2004, Drogba mampu mencetak sebiji gol yang mana momen tersebut membuat Mourinho benar-benar jatuh cinta dengan Drogba. Longa à procura de Marley, Drogba, pode ser o remate, pode ser o gol, já está. 1-0 para a equipa do Marseille, marca Didier Drogba. Está na frente da formação orientada por Alain. Selepas pertandingan, Mourinho bertanya kepada Drogba, "Apakah engkau memiliki sepupu yang jago bermain sepak bola sepertimu?" Drogba pun menjawab, "Suatu hari kamu akan berada di sebuah klub yang mana akan mampu membeliku." Hal itulah yang membuat Mourinho mendatangkan Drogba setelah dia datang ke Chelsea. Meskipun Abramovich memintanya untuk mendatangkan pemain asal Brazil Ronaldinho, Mourinho lebih memilih striker Pantai Gading tersebut. Drogba pun bergabung dengan Chelsea dengan harga 669 miliar dari Marseille di tahun 2004. 19 gol dari 35 laga di Ligue 1 mengantarkan Drogba sebagai pemain terbaik Liga Prancis kala itu. Tidak heran jika Jose Mourinho ingin mendatangkan Drogba ke Chelsea.
Di bawah kepelatihan Jose Mourinho di Chelsea, Drogba langsung dipercaya sebagai ujung tombak Chelsea kala itu. Pada musim pertamanya di Chelsea 2004-2005, 16 gol mampu ia masukkan ke gawang lawan. Di musim itu pula, ia mengangkat trofi Premier League untuk pertama kalinya bersama Jose Mourinho. Hal yang luar biasa bagi Jose Mourinho dan Drogba, karena momen tersebut menjadi trofi pertama setelah puasa gelar. Seakan dibuat tidak percaya dengan Mourinho kala itu. Pembelian cerdas yang dibuktikan oleh Mourinho dengan trofi di musim pertamanya. Di musim-musim selanjutnya, Drogba menjadi striker paling menakutkan Chelsea. Ia pun mampu mendominasi Liga Inggris. Drogba sendiri dianggap sebagai striker yang kuat dalam duel dengan pemain lawan. Ia juga terkenal striker target man yang komplit. Kaki dan kepalanya sangat memungkinkan untuk menghancurkan pertahanan lawan. Drogba. Oh, magnificent! Wembley is his ground again. The glory here is Didier Drogba. It's possibly bleak as this. Drogba! They've pulled the rabbit out of the hat again. Can you believe it? Chelsea will just not. Namun bukan hal yang mudah bagi Drogba untuk membuktikan kehebatannya di awal musim bersama Chelsea. Ia sempat ingin kembali ke klub lamanya. Drogba mengatakan kepada Mourinho, ia ingin kembali ke klub lamanya. Ia ingin berada di zona nyaman. Ia mengatakan jika di Marseille, ia dianggap sebagai raja yang penuh dengan perhatian. Semua fan mencintainya, ujar Drogba. Melihat keinginan Drogba kembali ke klub lamanya, Mourinho mengatakan kepadanya, engkau mungkin akan menjadi raja di sana, karena di sana engkau pemain paling hebat. Namun hal itu tidak akan pernah membuatmu sebagai pemain berkualitas. Di sini Chelsea ada 22 raja. Pergi bermain bersama mereka atau tinggalkan tempat ini dan jangan pernah kembali. Nikmatilah tempat yang membuatmu nyaman, di mana kamu tidak berada selevel dengannya, ucap Mourinho. Mendengar jawaban Mourinho tersebut, Drogba berniat bertahan dan membuktikan dirinya akan menjadi raja di Chelsea. Lewat didikan Jose Mourinho yang penuh dengan pendekatan yang pragmatis, Drogba sedikit demi sedikit menunjukkan kualitas permainannya. Bersama dengan Jose Mourinho, Drogba mampu memenangkan 3 gelar Premier League, 1 FA Cup, dan sejumlah piala domestik lainnya. Setelah memberikan kesuksesan di Chelsea, Mourinho melanjutkan karirnya di Inter Milan, sedangkan Drogba memilih bertahan di Chelsea. Namun bukan meninggalkan Drogba tanpa peninggalan apapun. Mourinho benar-benar menjadikan Drogba sebagai raja di Chelsea. Lewat didikan Mourinho, Drogba menjadi pemain paling penting dalam kesuksesan Chelsea. Sempat meninggalkan Chelsea di tahun 2012, Drogba kembali lagi ke Chelsea di tahun 2014. Mourinho yang kembali ke Chelsea pada tahun 2013 meminta untuk memulangkan Drogba. Di musim kembalinya Drogba, skuad Chelsea asuhan Mourinho berhasil meraih trofi Liga Inggris. Mungkin tidak sedikit pemain yang berseteru dengan Jose Mourinho, namun Drogba adalah salah satu bukti kecerdasan seorang pelatih. Tanpa Mourinho, Drogba mungkin tak memiliki cerita indah di Chelsea. Ia mungkin tak akan dianggap King Drogba yang begitu dicintai oleh fans Chelsea.